guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi bareng saya, Tanti Oki Maria Susanti di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Apa kabar kalian di rumah? Calon mahasiswa baru Politeknik Negeri Cilacap, masih gabut? Jangan gabut dong, tetap stay tune di PNC Official dan PMB PNC untuk ngikutin semua update tentang penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Cilacap. Kita kali ini kedatangan tamu yang luar biasa. Kita datangkan dari Abu Dhabi. Beliau adalah ini adalah Kak Prodi dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Silakan Pak memperkenalkan diri. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, terima kasih ya. Saya akhirnya diundang dalam podcast dengan host yang fenomenal ini. Viewernya banyak banget Pak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya manggil Bapak ini Pak FF bukan Firfire ya, tapi nama lengkapnya siapa Pak? Saya Faizin Firdaus. Nama lengkapnya. Faizin Firdaus, biasa disebut dengan Pak FF ya Pak. Pak Faizin Firdaus. Asli mana Pak? Aslinya sih Banyumas. Banyumas, ngapa? Orang ngapa? Orang kepenak ya Pak? Nah Pak Faizin Firdaus ini di Politeknik sebagai apa Pak? Saya sebagai koordinator program studi akuntansi lembaga keuangan syariah. ALKS ya Pak? Ini tuh prodi baru Pak, ya kan? Ya. Udah ada satu angkatan ya Pak? Sudah. Satu angkatan. Ini berdiri tahun 2022. 2022. Tepatnya baru kemarin 1 Juli baru disnatalis. Jadi ini adalah ajang untuk memperingati 1 tahunnya ALKS, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. 1 tahun persis ya Pak kemarin ya Pak? Iya. Oh iya, berarti baru bisa jalan. Karena ini menyesuaikan dengan industrinya ya, industri lembaga keuangan syariah. Maka kita istilahnya milad 1 tahun. Oh iya betul, iya milad 1 tahun. Ya milad 1 tahun ya, karena prodinya akuntansi lembaga keuangan syariah. As you know, jadi itu ada kata-kata syariah, jadi milad namanya. Pak Faizin, aku mau tanya nih Pak. Yes. Akuntansi lembaga keuangan syariah berdiri tahun 2022, salah satu prodi baru di Politeknik di Cilacap. Ini antusiasmenya luar biasa, sudah banyak ya Pak. Kemarin baru buka 1 kelas atau 2 kelas Pak tahun ini kemarin? Yang tahun 2022. 2022 1 kelas. 1 kelas. Tahun ini? Tahun ini 2 kelas. Tahun ini 2 kelas guys. Jadi kesempatan masih ada banyak buat kalian bisa daftar. Tinggal dikit sih. Tinggal dikit kuotanya. Wah, kuotanya tinggal dikit, tapi masih ada kesempatan Pak. Masih ada kesempatan. Ini kalau kalian mau tahu akuntansi lembaga keuangan syariah, ini jangan kemana-mana, stay tune terus nih. Ini saya mau tanya nih Pak. Akuntansi lembaga keuangan syariah itu apa? Akuntansi lembaga keuangan syariah ya. Ini mungkin secara singkatnya dulu ya. Gampangnya. Kalau akuntansi lembaga keuangan ya akuntansi. Hitung-hitungan. Ya, akuntansi, mempelajari akuntansi, terutama akuntansi di lembaga keuangan syariah. Oh gitu. Hanya khusus untuk lembaga keuangan syariah. Tidak hanya ya Pak. Ya. Berarti udah bisa lebih ini juga. Iya, jadi mungkin saya kasih gambaran gini ya. Kan kalau kita di kampus-kampus lain ya biasanya kan kita lebih familiar dengan program studi mungkin S1 akuntansi, kemudian ada D3 akuntansi ya. Betul. Kemudian kalau di kampus lain juga kalau yang terkait dengan ekonomi syariah biasanya ya baik di kampus umum maupun kampus-kampus yang berbasis agama gitu. Itu kan biasanya ada sarjana atau D3 misalnya ekonomi Islam. Betul. Kemudian perbankan syariah dan keuangan syariah gitu ya. Nah, kalau ALKS ini, nah itu basicnya itu tetap di akuntansi. Oh gitu. Akuntansi secara umum. Kemudian ada nilai plusnya yaitu kita mempelajari juga terutama di akuntansi syariah dan lembaga keuangan syariah. Ya. Jadi lebih ke agamanya ya Pak ya. Jadi maksudnya ada nilai agamanya dalam perhitungan uangnya itu tetap memperhitungkan agama gitu Pak. Atau gimana Pak? Kalau ekonomi Islam kan dia sebenarnya ke Islamnya lebih ke inklusif sih sebenarnya. Oh gitu. Sifatnya inklusif ya. Jadi sebenarnya tidak spesifik ke agama tertentu. Jadi Islam itu hanya merupakan nilai yang menjiwai. Nilai yang menjiwai. Gitu. Jadi kalau misalnya dipelajari oleh orang yang beragama non Muslim juga sebenarnya bisa aja. Oh, gitu. Berarti lebih universal juga sih, cuma namanya aja syariah gitu ya, karena ada
tadi lebih ke dominan ke inklusi apa Pak? Bahkan kalau misalnya kita lihat ya di dunia ya, banyak malah ya yang belajar ya. Mbak Kiki tahu nggak industri keuangan syariah yang paling besar mungkin di Malaysia atau Saudi ya? Iya. Yang setelah itu Mbak Kiki tahu nggak yang terbesar lagi selain mereka? Selain mereka? Nah, selain dari Saudi atau Malaysia gitu? Amerika gitu? Di Inggris tepatnya. Di Inggris? Oh di Inggris? Ya, Inggris kan, ya. Jadi Inggris kan itu bukan suatu negara yang Islam kan, bukan negara Islam kan, bukan negara yang mayoritas Islam, ya. Malah minoritas tapi di situ malah, ya. Perekonomian Islam di sana berkembang pesat. Oh gitu, baru tahu saya. Ya. Jadi malah orang-orang Inggris juga banyak yang mempelajari gitu ya. Ya, jadi perekonomian Islam ini sebenarnya universal sih, universal ya, bisa dipelajari oleh siapa aja. Oh gitu. Terus Pak, ini kan D4 nih Pak, berarti setara S1 ya Pak ya? Iya betul. Karena kita Politeknik jadi D4. Itu kelebihannya apa Pak untuk ALKS ini sendiri? Kelebihannya ya, pertama kita kan tadi basicnya tetap di akuntansi ya. Jadi artinya mahasiswa nanti akan tetap mendapat materi akuntansi dari dasar sampai ke advance. Oh gitu. Baik akuntansi keuangan, kemudian ada akuntansi manajemen, akuntansi biaya, kemudian ada pengauditan atau auditing ya. Auditing. Ya, kemudian ada perpajakan. Nah, itu dapat, semuanya dapat. Itu dipelajari semuanya. Dipelajari ya, dipelajari. Gitu. Plus ada akuntansi syariah. Kemudian ditambah lagi ada materi-materi mengenai manajemen lembaga keuangan syariah. Oh gitu. Jadi termasuk di dalamnya mempelajari mengenai manajemen risiko di lembaga keuangan syariah, kemudian manajemen treasury, kemudian bahkan juga manajemen di lembaga filantropi Islam. Gitu. Tahu nggak lembaga? Nggak tahu apa itu Pak filantropi baru ini baru. Lembaga filantropi Islam itu ya kalau gampangnya lembaga amil zakat lah. Oh gitu. Ya, itu kayak istilahnya ya. Basnas. Ya. Oh gitu. Itu istilah internasionalnya lembaga filantropi Islam. Filantropi Islam. Ya. Pak, itu tadi belajar perpajakan juga. Terus saya pernah tahu mereka juga belajar bahasa Arab ya Pak. Karena memang karena syariah itu kan takutnya mungkin ada kosakata tentang bahasa Arab gitu atau gimana? Iya betul. Oh gitu. Ya. Salah satu keunggulannya diajarin bahasa Arab. Saya tahu waktu semester 1 tuh ada pelajaran bahasa Arab kayaknya ya Pak. Iya. Ya walaupun tentunya bahasa Arabnya ya bahasa Arab dasar ya. Iya. Tentunya karena untuk memahami bisnis-bisnis terkait Islami yang Islami kan perlu pemahaman dasar mengenai istilah-istilah bahasa Arab. Iya, kayak wahidun, isnatun, gitu-gitu mungkin ya Pak. Ya kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu ya. Jadi ada perhitungan dalam bahasa Arabnya ya. Wah luar biasa sekali ya Pak. Terus itu Pak, akuntansi lembaga keuangan syariah tadi kan udah diceritain juga nih. Mereka juga belajar perpajakan. Perpajakannya seperti apa Pak? Perpajakannya ya kita ikut undang-undang pajak Indonesia pajak ya. Pajak itu PPH gitu? Ya. Oh gitu? Lengkap ya, lengkap. Berarti dari mulai mereka berhitung, bikin neraca, laba rugi sampai bikin pajak itu diajarin. Juga, ya. Wow, auditnya juga nanti ya pas pengauditan gitu. Ya. Wah luar biasa. Terus mereka mau jadi apa lulusannya? Lulusannya kalau secara umum karena ini program studi akuntansi ya. Iya betul. Kita harapkan lulusannya menjadi akuntan. Itu yang utama. Akuntan di sini bisa akuntan untuk lembaga atau perusahaan secara umum ya. Betul. Bisa di perusahaan secara umum. Atau bisa juga di lembaga keuangan syariah. Oh gitu. Ya. Jadi tetap universal juga, tidak hanya spesifik itu ya Pak. Karena kan kita juga memberikan bekal akuntansi secara umum ya. Jadi bisa juga berkarya nanti di perusahaan yang lain gitu. Tidak harus di lembaga keuangan syariah. Okay. Selain itu juga bisa jadi auditor ya. Auditor baik itu auditor di kantor akuntan publik. Misalnya atau auditor internal di perusahaan mana saja atau auditor internal di lembaga keuangan syariah. Ya. Atau bisa juga jadi staf perpajakan. Di mana saja gitu. Akuntan pajak ya. Ya mungkin kalau Mbak Kiki perusahaannya butuh staf pajak perusahaan saya suatu saat pasti akan meng-hire lulusan ALKS. Ya. Perusahaan apa
apa Pak ngomong-ngomong. Ini Pak, saya mau nanya juga nih Pak. Akuntansi lembaga keuangan syariah itu kan tadi sudah tahu nih mereka akan bekerjanya di mana-mana gitu ya, termasuk mungkin mereka juga sudah ada mungkin bisa di formasi PNS juga ya Pak ya, karena kan banyak sekarang formasi akuntansi. Nih, ini mereka tuh kan ada program magang ya kalau KKN. Itu biasanya di perusahaan apa Pak magangnya? Sudah ada? Kalau magang kita bekerja sama dengan perusahaan di lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah. Perbankannya juga sudah ada. Perbankannya ada. Perbankannya bisa Bank Umum Syariah atau BPR Syariah atau bisa juga dengan KSPPS, istilahnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Atau gitu. Istilah kerennya BMT. Oh iya. Kemudian bisa juga magang di tadi ya lembaga filantropi Islam. Filantropi Islam, yang kayak Basnas gitu ya Pak. Betul. Nah ini sudah ada kerjasama pastinya ya Pak sebelum mereka. Nah ini kan baru semester 2 nih mahasiswa kita ya. Nanti akan ada sama baru dengan 2 kelas itu. Nanti persiapan mereka juga sudah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk mereka magang dan perusahaan untuk mungkin bisa hiring ya. Nanti itu tugas saya Pak, tugas saya. Tetapi sejauh ini saya kan selalu mempromosikan udah akuntansi lembaga keuangan syariah itu. Antusiasnya HRD juga lumayan, walaupun mereka tahu ada syariahnya, tapi kan mereka juga mempelajari akuntansi secara umum kan Pak. Jadi tidak hanya akuntansi syariah saja, tetapi akuntansi yang perpajakan tadi. Jadi itu sudah ada beberapa sih perusahaan yang suatu saat nanti kalau memang sudah ada lulusan, insya Allah bisa hiring di situ deh Mbak gitu. Wah lumayan banget ini. Aku berarti udah berapa tahun lagi Pak untuk alumni? Untuk alumni 3 tahun lagi. Paling cepat itu diluluskan tahun 2026. 2026. Nggak sabar. 2022 kan? Iya, 2022 4 berarti. tahun kan? 4 tahun. Itu gelarnya apa Pak gelarnya? Gelarnya Sarjana Terapan Akuntansi. Sarjana Terapan Akuntansi. STRAK berarti. STRAK. Ya, ini jangan khawatir juga calon mahasiswa baru. Kita tahun ini buka 2 kelas, berarti 48 mahasiswa ya? 64. Oh iya 64, maaf 64 mahasiswa. Jadi masih ada peluang, masih ada peluang ya Pak? Masih ada peluang di gelombang mandiri, di jalur mandiri gelombang kedua ini. Jadi buat kalian yang masih bingung-bingung dan belum mendapatkan tempat kampus mahasiswa baru, silakan bisa ikuti gelombang kedua sampai dengan 22 Juli. Pak, saya juga mau nanya nih Pak. Apa dong Bapak pesan buat calon mahasiswa baru nih terakhir Pak? Buat calon mahasiswa baru masih galau, masih gabut, masih bingung kan ini mumpung bisa linjur ya Pak. Jadi tahun ini tuh Menteri Nadiem masih bisa mengadakan lintas jurusan, jadi jurusan manapun bisa mengikuti akuntansi lembaga keuangan syariah. Tapi dari pihak akuntansi lembaga keuangan syariah bisa nerima nggak kalau dari semua dari jurusan mana gitu di SMA-nya? Oh bisa banget karena diajari dari awal ya Pak? Ya dari awal, mulai pengantar akuntansi sampai intermediate dan advance. Mereka juga diajari kewirausahaan gitu ya Pak semuanya ya. Jadi jangan khawatir kalau memang ternyata dari awalnya saya SMK Administrasi Perkantoran atau saya SMK dari pariwisata, itu bisa ya Pak? Bisa, nanti diajarin dari awal. SMA IPA juga bisa banyak. SMA IPA banyak. IPS apalagi karena udah belajar ekonomi gitu. Saya sendiri kan juga IPA. Oh iya IPA. Loh kok bisa jadi akuntan Pak? Iya. Alhamdulillah. Pak FF ini, Pak Faiz ini termasuk perintis pendirian Prodi dari ALKS. Dan prosesnya sangat cepat karena beliau itu luar biasa cekatan dan bisa langsung membuat akuntansi lembaga keuangan syariah dan lumayan menjadi magnet juga dalam calon mahasiswa baru ini. Karena biasanya mahasiswa baru itu kan taunya pengennya apa sih yang bisa goalnya, dan tadi sudah diceritakan bahwa goalnya itu kalian bisa bekerja di lembaga keuangan syariah, bisa di perbankan, bisa di tadi apa Pak? Perusahaan secara umum juga bisa. Secara umum bisa, yang penting berbau dengan keuangan gitu ya Pak. Pak Faizin, pesan buat mahasiswa baru Pak, silakan Pak. Ya jangan ragu-ragu pilih ALKS. Yes, jangan ragu-ragu pilih ALKS. Pesannya singkat banget ya, jangan ragu-ragu pilih ALKS, jangan ragu-ragu pilih saya juga. Gitu Pak, ada tambahan lagi Pak? Tambahan lagi apa ya? Harus bisa baca Quran ya Pak? Nanti diajari. Oh nanti diajari, jangan khawatir. Memang sih ya karena berbau syariah, jadi tetap kita belajar Al-Quran karena sama-sama. Kita akan menyesuaikan dengan industri ya. Iya. Industri di lembaga keuangan syariah kan dekat ya dengan Al-Quran gitu. Seperti di BSI itu setiap hari Jumat itu ada murotal bareng-bareng. Baca ngaji bareng. Iya. Dan kalau di lembaga keuangan syariah, di beberapa lembaga keuangan syariah ya, yang saya lihat itu tes masuknya juga ada
membaca Al-Quran. Gitu. Makanya kita persiapkan juga lah. Jadi kalau akuntansi lembaga keuangan syariah, dunianya dapat, akhiratnya juga dapat, balance kan balance, ya. Insya Allah. Gitu ya Pak. Iya. Gitu saja Pak. Ada tambahan lain Pak Faizin? Atau kita nanti undang lagi ya, tapi dengan bukan membicarakan ALKS lagi, tapi lebih ke bisnisnya. Oke. Bisnis saya dan bisnis dia. Oke Pak, terima kasih Pak Faizin atas podcastnya, waktunya. Semoga calon mahasiswa baru juga sudah punya gambaran akuntansi lembaga keuangan syariah. Tadi pelajarinya apa saja, lebih perpajakan dari mulai nol, dari mulai neraca, laba, semuanya dipelajarin. Ada bahasa Arabnya juga. Semoga itu bisa menjadi bahan gambaran kalian ketika memilih prodi. Dan jangan ragu-ragu, pilih prodi ALKS. Akreditasinya insya Allah 2 tahun lagi akan kita proses. Jadi ketika kalian sudah lulus, kalian akan lulus, akreditasi pasti sudah ada. Jadi nggak usah khawatir soal akreditasi, kita akan proses sebelum kalian wisuda. Ada tambahan Pak? Iya, tadi ada yang kelupaan. Tuh. Kelebihan prodi kami ya. Salah satunya itu ya kita sudah kerjasama dengan industri ya. Makanya di perkuliahan kita juga ada dosen-dosen yang dari praktisi industri. Kan langsung diambilin praktisinya ya Pak, dari industri. Dari industri ya. Gak main-main. Nanti ada 2 mata kuliah yang diampu oleh dosen dari industri. Ya, nanti ada tadi siang ya barusan saya konfirmasi ke beliau, salah satu direktur utama di BPRS terbesar kedua di Jawa Tengah itu siap untuk mengajar di Itu biasanya kalau yang kayak gitu-gitu kalian cuma dapatnya di sini. Mereka tuh udah sibuk banget tapi mau ngajar ke kalian. Itu kan luar biasa sekali ya Pak. Dan ada lagi Dewan Pengawas Syariah di 6 BMT di Cilacap. Ada yang sudah siap untuk mengajar di ALKS. Keren banget ALKS. Sumpah. Kalau aku boleh flashback, aku mau daftar jadi mahasiswa baru di ALKS. Tapi sayang sudah berumur. Itu ya Pak Faizin ya. Terima kasih banyak ya Pak. Next kita semoga bisa bertemu di podcast berikutnya. Oke. Dari saya cukup sekian. Stay tune terus Politeknik Negeri Cilacap, building skill for the future. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.